Swastiastu. Umat sedharma dimanapun Anda berada, yang saya hormati dan saya banggakan, kembali lagi dengan saya Tri Mulyati dalam pembuatan video kali ini. Kali ini saya akan membahas tentang moderasi atau moderasi beragama dalam perspektif agama Hindu. Kenapa saya memilih topik ini, dan sebenarnya apa sih itu moderasi? Sebagian orang mungkin sudah sering mendengar kata moderasi, tapi mereka belum mengerti apa itu maknanya. Makna dari kata moderasi adalah cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memandang suatu agama itu secara tidak berlebih-lebihan. Yang harus digarisbawahi adalah tidak berlebih-lebihan, ya. Nah, umat Hindu dimanapun Anda berada, bagaimana caranya kita bermoderasi? Apa sebenarnya yang melatar belakangi orang harus bermoderasi? Adakah sastra dalam agama Hindu yang mengharuskan kita untuk bermoderasi? Mungkin itu pertanyaan-pertanyaan yang muncul dalam pemikiran kita, ya. Nah, kita akan bahas satu-satu. Moderasi beragama yang sudah seperti tadi saya katakan, bahwa cara pandang, sikap, dan perilaku kita dalam memandang suatu agama dengan tidak berlebih-lebihan. Nah, apa yang mendasari? Ada ndak ya dalam sastra agama Hindu pasti sudah ada kita untuk saling melakukan moderasi antar umat beragama. Dalam sastra agama Hindu, dalam Rigveda yang sudah pasti ada, yang pertama itu adalah mantram Trisandya, bait yang ke-5. O Sameswama Mahadewa Sarwa Pranihitankara Mamucu Sarwa Papebya Palaya Siwa Sada Siwa. Mantram tersebut sudah memastikan bahwa mantram tersebut sudah mengandung makna meminta pengampunan untuk seluruh makhluk, bukan hanya diidentikan, dimayoritaskan dengan satu agama. Itu bahkan mantram itu sudah berabad-abad yang lalu sudah ada, bahkan baru diterbitkan pun ternyata sudah ada pemikiran seperti itu, bahwa kita harus dengan semua makhluk, tidak ada namanya seperti yang dikhususkan, ya, agama Hindu, tidak ada. Agama yang lain tidak ada di situ dikatakan dalam satu makhluk atau dalam satu agama. Semua makhluk dan semua agama. Untuk yang kedua, dasarnya adalah Trihitakarana. Sebenarnya simpel, ya, ternyata kita pun sudah melakukannya setiap hari. Ada mantram Trisandya dan Trihitakarana. Nah, di dalam Trihitakarana sendiri ada 3 hubungan. Hubungan kita dengan Yang Widi, hubungan kita dengan manusia, dan hubungan kita dengan alam. Ketiga hubungan itu tidak ada yang mengkhususkan juga. Ketika kita berhubungan dengan manusia, harus dengan manusia yang ini, tidak, harus dengan manusia yang ini, tidak. Ternyata dalam Trihitakarana tersebut mengandung semua orang, semua lingkungan, dan satu yang Widi dengan berbagai manifestasinya tentunya. Begitu, ya. Jadi sudah dipastikan bahwa dalam Trihitakarana hubungan manusia itu tidak mengkhususkan kita harus dengan manusia seperti apa.
pengajaran Trihitakarana pun juga menyuruh kita untuk berhubungan dengan manusia itu dengan lebih baik, tidak memandang suatu agama. Itu sudah menjadi salah satu cara kita bermoderasi. Sebenarnya bagaimana sih kita caranya bermoderasi dengan sesama? Nah, yang pertama kita harus saling membuat rasa saling percaya. Percaya dengan arti percaya dengan agama kita sendiri dan percaya kepada agama yang lain, bahwa tujuannya adalah tujuan yang baik, tujuan yang mulia, dan dengan satu tujuan, yaitu menyembah Ida Sang Hyang Widiwasa, meski dengan berbagai cara mereka lakukan. Saling percaya yang pertama. Yang kedua, memahami perbedaan, bahwa perbedaan antara kita manusia tidak dipungkiri, bahwa tidak ada manusia yang tidak berbeda, bahkan yang kembar identik pun mereka memiliki perbedaan. Saling memahami perbedaan yang ada. Yang ketiga yaitu lebih mengedepankan persamaan daripada perbedaan. Bagaimana caranya? Caranya yaitu saling menjaga kerukunan umat beragama, saling melakukan kegiatan-kegiatan yang meningkatkan kebersamaan. Yang keempat, mengajarkan cara bermoderasi, mengajarkan agama kita tentunya kepada anak-anak kita dengan sesuai dengan penangkapan yang sederhana, sehingga kita tidak salah dalam mengajarkan agama yang bermoderasi kepada anak-anak kita. Yang kelima itu meningkatkan kesadaran akan dunia digital, ya. Kita tidak boleh percaya dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya, dan itu harus kita yakini bahwa ketika kita meyakini suatu kesalahan, maka kesalahan itu akan menjadi bumerang dalam hidup kita, karena otomatis kita berkomunikasi dengan orang lain menyebarkan ketidakbenaran. Nah, itu akan berdampak kembali kepada diri kita. Nah, untuk yang keempat tadi, mengajarkan agama yang bermoderasi, artinya mengajarkan agama kepada anak-anak kita untuk saling menghargai agama yang lain, ya, mengajarkan agama-agama yang tidak ekstrim, ya, tentunya sesuai dengan standar sastra yang sudah kita percayai. Nah, bagaimana sih caranya kita meningkatkan kesadaran kita bermoderasi antar agama? Nah, terutama dalam agama Hindu sendiri, kita sudah ada yang namanya bagaimana caranya kita meningkatkan kesadaran? Nah, kesadaran itu yang pertama, kita dalam Hindu sudah diajarkan tentang widya. Widya itu apa sih? Kecerdasan. Kita memiliki kecerdasan, kita disekolahkan oleh orang tua kita. Ya, semakin tinggi kecerdasan yang kita miliki, seharusnya kita semakin mengerti tentang mana yang baik dan mana yang buruk, mana yang berakibat baik, mana yang akan mendatangkan keburukan. Nah, itulah makanya kita tidak boleh ketika kita memiliki kecerdasan kita hanya percaya kepada satu hal tanpa melihat apa di belakang kebenaran tersebut, apakah kebenaran itu betul ataukah hanya sekedar hoax. Itu yang pertama, kecerdasan. Yang kedua adalah maitri. Maitri itu adalah cinta kasih, ya, cinta kasih. Kita setiap melakukan kegiatan pasti didasarkan dengan cinta kasih, apalagi kita sudah memiliki seorang putra putri berkeluarga. Biarpun yang belum berkeluarga, ketika kita melakukan suatu tindakan pasti kita akan mendasarkan itu dengan cinta kasih, memikirkan orang lain, keluarga, kakak, adik, saudara, orang tua, begitu ya. Cinta kasih itu sendiri perlu kita tanamkan ke dalam diri kita masing-masing.
Yang pertama Widya tadi, yang kedua Maitri, yang ketiga Ahimsa. Apa itu Ahimsa? Apa itu ahimsa? Ahimsa sendiri adalah kesadaran untuk tidak melakukan suatu kejahatan seperti membunuh, ya. Membunuh itu dalam membunuh itu memiliki banyak arti. Seperti kita ketika berbicara pun kita bisa membunuh orang lewat kata-kata yang kita bisa membunuh orang dengan kata-kata yang kita keluarkan. Dan yang keempat itu adalah Santi. Dengan kita melakukan 3 hal tersebut dari Widya, Maitri, dan Ahimsa, kita akan menuju ke dalam kedamaian seperti yang sudah diyakini kita umat Hindu dalam tujuan akhir hidup kita adalah moksa. Nah, kiranya dalam pembuatan video ini ada salah kata, saya meminta maaf. Dan apa yang sudah saya sampaikan kiranya dapat bermanfaat bagi umat sedharma dimanapun Anda berada. Akhir kata, saya ucapkan Om Santi, Santi, Santi. Om.